Halo kita harus selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video ini aku kasih judul persiapan tanding mix double lawan main double. Jadi sebenarnya nggak ada ya kalau tanding resmi eh, cewek yang campuran, ganda campuran kok lawan yang ganda cowok, nggak mungkin. Tapi yang sebenarnya mau tanding itu adalah Ricky sama Kofifa. Eh, Jadi mereka mau latihan lah. Jadi sebisa mungkin kalau punya temen, punya grup badminton, eh, kita ikuti kalau ingin latihan tanding. Soalnya kita kan nggak ngerti ya nanti lawannya itu seperti apa. Ya sebaiknya kita lebih banyak pengalaman nyari eh, sparring partner yang macam-macam. Dan mungkin bagi Kofifa agak unik karena aku kan kidal ya, jadi kan jarang ada pemain yang kidal. Mungkin itu juga pengaruh kalau misalkan lawannya juga ada yang kidal, nah biar nggak kaget gitu. Jadi video kali ini itu adalah latihannya Ricky sama Kofifa. Kalau kita lihat ya, Ricky sama Kofifa kan harusnya mix double, dia harus main itu formasinya harusnya pakai caranya mix double, yaitu ceweknya jaga di depan banyak. Jadi nggak selalu ya, jangan nggak selalu setiap saat jaganya di depan, tapi lebih banyak dikit-dikit tuh jaganya di depan. Nah kalau gitu terus sebenarnya kan nggak bisa. Kalau misalkan kepepet ya kita ngelop. Kalau ngelop ya pasti harus jaga kiri dan kanan. Dan yang cowok yang di belakang itu harusnya sih kalau posisi depan belakang harusnya pemain belakang mau itu ganda putri atau ganda putra itu sebaiknya yang belakang nurunin bola terus, bisa nyemes, bisa ngedrop shot atau ke net ya. Tapi kebanyakan kalau atlet mainnya semes-semes. Lalu kalau misalkan terpaksa yang cewek mau bantuin untuk mundur ya, kalau di mix double itu kan cewek apa nggak boleh mundur ya, pasti boleh. Jadi mundur untuk bantuin yang cowok, misalkan memang salahnya mereka berdua jadi ada gap gitu. Yang cewek bantuin mundur gak apa-apa. Tapi sekali dua kali misalkan main ngelob, biar yang cowok balik ke posisi yang siap dulu. Terus kali dua kali ngasih lob, terus dia habis nyemes maju, atau kadang-kadang itu drop shot ke arah tengah-tengahnya lawan, terus dia langsung cepetan maju. Jadi yang cowok udah harus tanggap, dia harus mundur untuk jaga di belakang. Nah memangnya kenapa kok yang cewek itu gak boleh jaga di belakang? Kan katanya emansipasi wanita, jadi harus sama. Ya bukan masalah itu ya, kalau yang cewek jago ya gak apa-apa. Malah ceweknya ditaruh di belakang, atau misalkan yang cowok cedera, jadi ceweknya yang muter-muter di belakang. Cuman secara fisik, kalau muscles atau otot-ototnya yang cowok biasanya lebih kuat. Jadi mau di belakang itu kan lebih anu ya apa? Lebih cepat stamina-nya itu habis gitu. Dan lebih berat soalnya dari belakang kan kalau mau nyemes kudu punya power yang ekstra biar bisa menembus pertahanannya lawan. Nah itu kita perlu tenaganya cowok. Jadi bukannya yang cewek nggak boleh jaga di belakang atau dianggap uh, pupuk bawang atau dianggap nggak seberapa bisa main, tapi karena alasan yang cowok lebih kuat ototnya. Dan sebenarnya malah nggak boleh protes kayak gitu, malah yang cowok itu dijadikan kayak budak.
Soalnya yang cowok kerjanya lebih keras daripada yang cewek. Tapi jangan salah, kalaupun yang cowok itu tugasnya nyemes-nyemes atau mungkin nyerang terus, yang cewek itu tugasnya terima serangan. Nah, kalau mixed double, sama-sama mixed double, kita itu nyerangnya yang cewek. Soalnya yang cewek lebih lemah, biasanya gitu. Jadi kalau kamu memutuskan untuk jadi pemain mixed double dan kamu itu yang cewek, kamu harus sering latihan disemesi orang. Jadi pemain cewek itu harusnya latihan defense lebih banyak daripada latihan ngelob dan smash. Khususnya di bagian backhand ya. Kalau defense tuh pakai backhand tuh lebih enak. Walaupun di daerahnya forehand kita pakai backhand, itu biasanya pasti lebih keras kembalinya. Tapi kalau terpaksa pakai forehand juga nggak apa-apa. Tapi kita harus lebih tenang. Kalau aku amati ya akhir-akhir ini orang-orang yang defense-nya kuat itu lengannya atau sikunya itu nggak pernah dipakai buat mengembalikan bola. Jadi mengembalikan smash tuh mereka nggak pakai kayak diayun kayak kita mau servisnya single itu kan ngayun lengan ya. Terus kalau di smash tuh di daerah forehand biasanya kita kan pakai kayak ayunan lengan. Tapi aku amati defense yang kuat itu sebenarnya bukan sebenarnya sih, cuman akhir-akhir ini aja aku lihat para atlet itu nggak pakai teknik yang kayak servisnya single cewek itu, tapi dia cuman ngeblok aja, terus yang gerak ke arah untuk dorong koknya untuk bisa ngelop tinggi itu pakai badan. Jadi posisi tangannya itu kayak posisi hampir L gitu, hampir 90 derajat, terus cuman ditunggu aja bolanya. Jadi smashnya kan keras, jadi cuman kayak oh kira-kira jatuhnya itu di sini, dia udah siap-siap. Jadi posisinya tuh kaku. Terus dia pakai badannya untuk banding arah gitu. Jadi untuk bantu biar mukulnya lebih tinggi. Ya mungkin pakai volley sedikit ya. Tapi yang aku amati sikunya itu nggak bergerak. Jadi dari bahu terus lengan atas sampai siku itu nggak bergerak. Yang bergerak cuman badannya. Jadi kan kalau kaku itu kita ngikut ya, tangannya ngikut. Jadi kayak gitu ngebloknya. Mungkin itu lebih efektif ya. Bisa diblok atau dikembalikan ke atas ngelob, atau diblok untuk ke net itu bisa pakai teknik yang sama. Lalu pemain cewek yang berada di depan harus bisa ngasih net tipis. Dan net tipis itu nggak cuman perlu latihan yang banyak ya, atau perlu latihan agak lama biar bisa tipis. Tapi itu juga dipengaruhi dari footwork. Kadang-kadang aku lihat anak-anak yang belajaran, ya ini benar-benar belajar ya. Jadi di lapangan sebelah itu biasanya ada coach. Kalau aku amati, mereka itu kan kayak di settingan ya. Jadi belajar net kali ini, terus sama coachnya dilemparin bola di dekat net. Ayo mundur, terus maju lagi ngenet, ayo ngenet lagi. Ini tekniknya udah diajarin, tapi masih ya lumayan lah, nggak tipis-tipis banget. Setauku kalau ketinggian 10 cm gitu sama lawan yang killer ya pasti mati udah di net kill. Tapi ya namanya kan latihan ya, jadi nggak apa-apa. Mungkin sama coachnya juga di mix dari belakang terus disuruh lari-lari terus ngenet. Nah itu masih ini ya, masih dalam tahap wajar, soalnya coachnya itu nggak mungkin ngasih bola kalau atletnya atau muridnya itu belum nyampe deket net. Kalau udah deket baru bolanya dilempar. Tapi yang jadi kelemahan waktu bermain, waktu latihan bagus, tapi waktu bermain nggak bisa. Jadi nettingnya itu rusak semua atau gagal semua.
Kenapa kok seperti itu? Karena waktu timingnya mukul itu kan kita dalam waktu permainan. Jadi bukan lagi sama lawannya itu sengaja ditunda mukulnya baru lihat kamu maju terus dikasih bola kan, nggak mungkin kayak gitu. Jadi lawan tuh bakal ngasih bola kalau bisa itu jemput bola supaya cepet mati lawannya, supaya nggak bisa jemput bola atau ngambil bolanya itu jadi kelabakan karena jauh ya. Nah itu eh, kenapa kok nggak bisa mengembalikan itu karena faktor footwork. Kalau telat ngambilnya itu tambah berat untuk bisa mengembalikan dengan tepat atau tipis itu berat. Makanya aku lihat teman-teman yang otodidak biasanya ngenet tipis itu bagus, tapi seringkali mati. Jadi kayak 50-50. Secara teknik dia bagus untuk tahu di mana harus ngatur sudutnya raket, terus di mana dia harus seberapa keras dia harus pukul bola biar bisa tipis dan nyampe melewati net. Dia tahu. Cuman seringkali atau 50% dari pukulannya dia mati. Kenapa? Soalnya dia males gerak. Jadi kakinya itu kayak statis. Soalnya dia pikir, oh aku masih bisa kok jangkau atau meraih itu masih bisa. Ya memang bisa, shuttlecocknya itu pasti kena. Jadi udah masuk di daerahnya dia mukul. Tapi karena posisinya nggak enak, kalau kita posisinya kayak patung pancoran gitu. Nah itu nggak enak gitu. Jadi ada kayak gravitasinya kan kayak mau jatuh ke depan gitu. Jadi kakinya kalau nggak kuat, ya otomatis eh, nggak bisa enak untuk mukulnya. Jadi kita harus benar-benar ngelatih itu dengan posisi kaki yang ideal. Nggak bisa cuman ngandelin, oh aku biasanya kayak gini kok, tanganku ini udah sakti. Jadi kalau aku ngenet itu 100% bisa masuk, tangannya aja yang sakti. Dengan kondisi yang kaki yang posisi yang ideal. Tapi kalau kakinya nggak ideal, tangannya itu jadi gak sakti lagi soalnya terpengaruh dengan kakinya, kan berat untuk nahan beratnya tubuh itu, gravitasi berat. Makanya kalau kalian belum bisa net tipis atau netnya masih sering gagal, coba perhatikan kakimu. Kalau bisa lebih rajin lagi untuk ngambil bola atau kakinya ini mengarah, lompat dulu atau melangkah dulu untuk ngambil ke arah bola. Jadi nggak boleh males kakinya. Kadang nggak perlu dua kaki untuk mengarah ke sana, cukup menggerakkan satu kaki yang kaki raket aja, dilangkain mungkin setengah langkah gitu aja supaya lebih enak dan lebih stabil posisi kaki kita. Kalau posisinya stabil, kita mengembalikannya dengan lebih enak, lebih bagus. Nah di sini aku lihat dari Joshua sering mati juga ya bolanya. Selain karena shuttlecocknya kita udah gak biasa karena biasanya pakai Johan, sekarang pakai Euro. Terus timingnya agak berbeda. Aku juga sering nyemes itu sering nyangkut soalnya bolanya di atas tuh kayak ngerem terus jatuhnya jadi tegak lurus. Jadi agak sulit timingnya buat aku. Dulu waktu Yosua awal-awal datang ke grup ini, aku amati yang aku kaget sebenarnya ini backhandnya itu bagus atau keras. Umumnya teman-teman lain sebelum aku kenal Yosua itu kalau aku kasih backhand dia bakal ngelob atau ngasih kenet lurus. Tapi sama Yosua bisa kayak di smash. Jadi itu pertama kali aku ketemu Yosua itu kagetnya di situ. Bisa backhand smashnya dengan bagus. Terus yang aku amati kalau dia mau ngambil forehand yang di belakang
Ini bukan late backhand ya, tapi late forehand yang di belakang. Itu dia nunggu bolanya itu turun dulu, terus kakinya stabil dan sangat kuat ya. Tapi risikonya bolanya udah turun, jadi lebih turun dari ketinggian net. Nah itu kalau maksa untuk ngelob, tangannya atau volleysnya harus kuat. Dan kebetulan Joshua juga tangan sama volleysnya kuat. Cuman mungkin jadi kebiasaan ya karena ngambilnya di situ lawan tuh jadi lebih ready. Oh ini nggak diambil-ambil ini. Jadi lawan itu nggak gopoh untuk nempati posisi siapnya, langsung bisa nempatin di tempat yang strategis. Ya minusnya di situ sih kalau aku amati. Dan itu kebawa sampai sekarang. Jadi kalau misalkan main sama teman-teman yang biasa ya pakai sistem yang kayak ditunda mukulnya terus kayak tipu-tipu gitu mungkin berhasil ya. Tapi kalau mainnya kayak sekelas atlet atau mungkin kayak gini aja Ricky sama Kofifa ini kan mainnya main cepet ya. Karena mereka mau tanding ya otomatis kalau kalian mau tanding ya lebih bagus lah performanya daripada yang pemain yang normal yang biasanya datang di grup ini. Jadi kita harus ada perubahan sih cara kita untuk mukul atau mengembalikan bola itu harusnya ada perubahan. Itu teknik itu lihat-lihat lawan kita juga sih. Jadi kadang-kadang diniatin kalau memang lawannya itu niat. Dan kalau lawannya nggak seberapa bisa main, biasanya aku nggak main cepat atau nggak main smash-smash lebih banyak. Kayak ya kamu latihan dulu lah ngasih bola-bola yang mungkin kalau lawannya nggak bisa backhand, aku akan incar kasih backhand terus. Tapi backhandnya yang bisa mereka ambil ya kayak backhand lob gitu. Jangan ngasih yang datar-datar backhand langsung. Jadi shock terapi nanti teman-teman yang belum bisa main. Oke guys, aku rasa cukup ya. Semoga videonya berguna buat mereka berdua. Ya, selamat bertanding. Semoga menang, semoga sukses. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Ini di sini aku game pertama menang, yang kedua kalah. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.